Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudara sekalian, para senior, Bang Akbar masih ada, Dawam masih ada, Reni masih ada, dan saudara-saudara sekalian, termasuk para pengurus kelompok Cipayung. Pertama, kita bersyukur pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini HMI menyelenggarakan milad atau dies yang ke-67. Selamat untuk HMI. Mudah-mudahan dengan milad atau dies ini terpelihara dan tumbuh semangat baru untuk memasuki era baru mahasiswa Indonesia dan mahasiswa Islam. Apalagi kita mau mengusung tema besar ini, ijtihad HMI. Memang seyogyanya dari waktu ke waktu HMI terus terlibat dalam inovasi-inovasi pemikiran untuk bangsa. Inilah maksudnya ijtihad untuk Indonesia. Saudara-saudara sekalian, ini orasi sudah jam 10 malam, kan tidak bisa ilmiah lagi. Saya pun sebetulnya dalam keadaan sakit. Saya tidak ada rencana mau membuat orasi pada malam hari ini, tapi saya sudah dapat undangan, sudah disebut nama saya akan menjadi orasi ilmiah, padahal saya belum tahu. Jadi begitu saya dihubungi saudara ketua umum, dia tidak menyadari bahwa saya belum tahu. Dikiranya saya sudah tahu. Ini bagaimana, saya bilang, oh minta maaf. Ya gampang sekali minta maafnya itu. Nah, tetapi oleh karena ini saya takut mengecewakan jamaah sekalian, keluarga besar HMI seluruh Indonesia. Ya sudahlah, walaupun sakit saya datang. Saya pikir cepat selesai, karena jam 10 baru mau mulai. Jadi saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf sekali jikalau tidak bisa sepenuhnya menyampaikan apa yang saya anggap perlu. Apalagi saya terus terang membaca tema ini, saya pikir memang tema serius sekarang. Ya, jadi inovasi ijtihad HMI untuk bangsa yang berintegritas. Ini tema besar yang perlu kita usung. Ini tema baru, trending topik. Bahkan misalnya 2012 yang lalu, dalam urusan pemilu saja, seorang mantan sekjen PBB, Kopi Annan, khusus dia menulis buku Election with Integrity. Orang bilang, oh mantan sekjen PBB kok ngurusin pemilu? Kok begitu teknisnya? Ternyata tidak dalam pandangan Kopi Annan. Pemilu sekarang banyak yang formalistik, tidak berintegritas. Maka dia khusus menulis buku Pemilu Berintegritas itu. Tapi lebih dari persoalan pemilu, tema integritas itu trending topik di dunia juga. Mengapa? Karena bukan hanya pemilunya yang harus berintegritas, demokrasi pun perlu dibangun secara berintegritas. Dan dalam persoalan integritas ini, ya, sebenarnya semula maknanya itu ya hanya soal keutuhan pribadi, soal kejujuran. Tapi lama-kelamaan dia menghimpun semua makna-makna yang mulia dalam konteks kegiatan bernegara. Semua yang mulia-mulia itu bisa digabung jadi satu, integritas itu. Kira-kira demikian. Maka pemilu berintegritas misalnya itu sudah mencakup pengertian jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saudara-saudara sekalian, bangsa berintegritas ini jadi tema besar di seluruh dunia, apalagi di bangsa kita sekarang. Kita sedang menghadapi krisis moral, krisis akhlak, ya, bejat semua ini. Sebagian besar warga bangsa kita ini, apalagi orang-orang yang kita beri kepercayaan
untuk mengemban amanat terbukti tidak bisa dipercaya. Dan ini gejala apa, saudara-saudara? Tingkat kejahatan sekarang ini berkembang di mana-mana, di semua lapisan masyarakat kita, semua jenis kejahatan sekarang ini. Ini sebenarnya kalau kita baca dengan baik-baik, ini adalah gejala yang diakibatkan oleh kebebasan yang disalahgunakan. 15 tahun kita menikmati kebebasan reformasi ini, tetapi kebebasan itu disalahgunakan, dibajak oleh elit, ya, sehingga melayakkan oligarki di bidang politik dan dibajak oleh elit di bidang ekonomi, sehingga ekonomi tumbuh tapi melahirkan kesenjangan yang menjadi-jadi. Indeks gini meningkat jadi 0,41% dari sebelumnya 0,35, jauh sekali. Maka kalau kita lihat misalnya saja soal jarak penghasilan, gaji, honor terendah dan tertinggi, melebar sekarang jurangnya. Di negara-negara maju, senator Amerika Serikat penghasilannya dibandingkan dengan tukang jaga toko 1 berbanding puluhan. 1 berbanding puluhan. Bahkan di negara maju, para penganggur bisa menjadi turis sendal jepit ke Indonesia. Jadi turis di Bali yang pakai sendal jepit, hati-hati. Itu kadang-kadang itu para penganggur di Australia, di Amerika. Jadi jangan juga menyembah-nyembah kepada turis sendal jepit itu para penganggur. Maka jarak antara orang kaya, orang miskin tidak jauh. Tidak jauh. Nah, di negara kita, udahlah, kita tidak usah menghitung mereka yang tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan. Kita hitung saja yang penghasilannya 500.000 per bulan, jutaan jumlahnya, banyak sekali. Tapi saudara-saudara yang sekarang ini yang penghasilannya 500 juta sebulan juga banyak sekali, banyak sekali. Bahkan rata-rata ada beberapa perusahaan-perusahaan, ya saya tidak usah sebut, rata-rata itu 10M setahun penghasilan take home pay dari pimpinannya. Sedangkan buruhnya, buruh-buruh kasar, masih ada yang 500.000. Anda bandingkan cara menghitungnya. Di zaman Orde Baru dulu paling tinggi 100. Jarak antara penghasilan terendah dengan tertinggi 1 berbanding 100. Sekarang sesudah kita menikmati kebebasan di era reformasi 15 tahun ini, ada yang penghasilannya 500.000 sebulan, banyak sekali. Ada yang penghasilannya 500 juta sebulan, banyak sekali. Dan dua-duanya legal, dua-duanya halal. Artinya sesuatu yang legal, sesuatu yang halal belum tentu berkeadilan. Maka kita menyaksikan sekarang, kita menegakkan hukum tiap hari, tapi yang kita tegakkan itu bukan keadilan. Kita sekedar menegakkan teks, kata-kata kosong. Inilah kondisi hukum yang sedang kita hadapi sekarang, carut marut. Maka oleh karena itu saudara-saudara, kita mesti berhati-hati juga dengan hukum. Hukum ini tidak bisa lagi dijadikan satu-satunya andalan untuk membangun kualitas bangsa yang terpercaya, yang berintegritas itu. Saudara-saudara, ini bukan hanya di bidang politik, di bidang hukum. Dalam persoalan agama juga demikian. Kadang-kadang kita ini terlalu fikih oriented dalam beragama. Kadang-kadang. Maka Islam berkembang di Indonesia ini, kalau kita perhatikan ada 2 orientasinya. Dulu Bang Imad suka mengatakan ini terlalu fikih oriented. Begitu. Dakwah kita di Indonesia terlalu fikih oriented. Tapi sebenarnya sebaliknya, kalau misalnya terlalu akidah oriented, sama juga. Coba, akibat dakwah yang terlalu didominasi oleh fikih oriented, maka cara kita beragama sangat rasionalistik. Rasionalistik. Halal haram.
Cuma ya begitu, nanti begitu datang minta fatwa ke ulama, ulama gampang mengatakan, saudara ini minta dalil yang mana, yang halal atau yang haram, dua-duanya ada. Itu artinya cara beragama yang sangat rasionalistik. Tapi sebaliknya, kalau kita ini melihat sekelompok umat Islam berdakwah sangat akidah oriented. Nah, ini sama juga, saudara. Kalau ini berlebihan akidah oriented, hasilnya adalah beragama secara emosional. Kalau beragamanya fikih oriented, maka hasilnya itu hanya rasionalistik. Padahal innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kita beragama itu halal dan haram saja. Allahu Akbar, tegakkan syariat Islam. Ini halal haram, gitu. Jadi yang kita persoalkan urusan halal haram. Padahal urusan halal haram adalah hanya satu aspek dari kegiatan beragama, aspek hukum, aspek fikih. Di samping soal halal haram, ada persoalan lain, yaitu baik buruk yang kita abaikan. Padahal ada 4 ayat dalam Al-Quran itu konsisten menyebut satu napas konsep halal dan konsep thayyiban. Fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Satu napas, tidak pakai waw. Jadi bukan halalan wa thayyiban, tidak begitu. Halalan thayyiban. Makanlah makanan yang direzekikan oleh Allah yang halal lagi thayyib. Thayyib itu artinya baik. Baik itu artinya. Ada sesuatu yang halal tapi tidak baik. Ada sesuatu yang haram tapi baik. Ada sesuatu yang haram dan tidak baik. Tapi Allah hanya menyuruh kita memakan yang keempat, halalan thayyiban. Dan itu tanpa waw, artinya satu nafas, satu kesatuan konsepsi. Maka jikalau kita hanya berpikir halal haram, maka kita ini baru separuh beragama itu. Dan saudara-saudara, konsep halalan thayyiban ini bukan hanya untuk makan minum. Waktu saya dulu wakil sekretaris MUI, kita dengan Pak Amin Aziz mempelopori bikin LP POM. Itu bukan hanya makan halal dan minuman, tapi juga obat-obatan. Lama-lama berkembang. Tapi sebenarnya kalau kita lihat semua aspek hidup kita ini, itu adalah juga mencakup soal halalan thayyiban. Dalam urusan pemerintahan misalnya, teori-teori modern sekarang tidak hanya lagi bicara mengenai constitutional government, legal government, tidak cukup. Semua teori-teori mutakhir sudah bicara juga mengenai good government. Not only constitutional and legal government, tapi juga good government, bahkan good governance. Ini untuk menunjukkan pada kita kesatuan yang utuh dalam memahami ya contoh-contoh dalam Al-Quran untuk kehidupan. Maka kita harus membaca bahwa kita tidak bisa hanya mengandalkan hukum saja. Kita juga harus mengandalkan sistem etika, sistem akhlak mulia. Dan ini harus kita tempuh melalui gerakan besar-besaran pendidikan berkarakter. Tetapi saudara-saudara, di samping kita harus mengandalkan pendidikan berkarakter, tapi salah satu masalahnya pendidikan ini lama menghasilkan, membutuhkan waktu lama, satu generasi. Sedangkan kita sedang menghadapi masalah real di depan mata. Kalau kita baru mulai mendidik orang, baru mulai berkhotbah lagi, sedangkan khotbah mengenai etika, mengenai akhlak, itu kan setiap minggu sudah kita dengar. Maka di samping pendekatan kultural melalui pendidikan, melalui kegiatan agama, kita juga harus ya memikirkan ya kerangka pendekatan lain, yaitu pendekatan struktural. Bagaimana memaksa akhlak mulia itu diinstal ke dalam sistem yang resmi, supaya orang tidak hanya mengandalkan hukum, tapi juga mengandalkan pentingnya ya sistem akhlak mulia itu. Nah, jadi
Ini hal-hal yang menurut saya penting untuk HMI coba kaji, pelajari bagaimana kita ya membangun bangsa yang berkarakter di samping melalui pendekatan pendidikan yang biasa, ya, ceramah-ceramah yang biasa, kita juga ya mentradisikan suatu sistem baru. Inilah sebetulnya yang saya ingin perkenalkan, ya. Mengapa kita misalnya mendirikan komisi yudisial? Mengapa kita mendirikan badan kehormatan DPR? Mengapa kita mendirikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang saya pimpin sekarang? Oke? Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini yang saya pimpin sekarang bukan pengawas KPU yang dipimpin Husni, bukan pengawas Bawaslu yang dipimpin Dr. Muhammad. Dua-duanya HMI, ya, HMI juga itu Muhammad. Nah, bukan pengawas itu, tapi kita hanya menjaga kehormatan kedua institusi ini melalui mekanisme etika. Jadi saudara-saudara sekalian, ini sistem etika ini sesuatu yang baru di Amerika, di Eropa, ini juga sedang tumbuh, sedang berkembang. Karena orang ya tidak bisa lagi hanya mempercayakan semua masalah kepada hukum. Hukum ini ribet sekali mekanisme kerjanya, dan untuk diketahui hukum itu mengontrol kelakuan kita melalui ancaman sanksi. Sanksi sekarang ini yang paling berat itu pidana mati. Pidana mati makin lama makin tidak populer karena dianggap tidak lagi manusiawi. Maka di seluruh dunia orang hanya mengandalkan penjara, sedangkan ternyata lama-kelamaan penjara ini penuh. Di seluruh dunia penjara sudah penuh. Yang paling gawat penjara Republik Indonesia. Tidak ada penjara kita yang tidak penuh. Bahkan penjara di Bogor itu napinya tidak bisa tidur, harus gantian 3 shift. Tidur siang tidak boleh tidur malam, tidur malam tidur sore, karena tempat tidurnya tidak cukup. Ini soal serius. Itu sebabnya di mana-mana ada kebakaran, di mana-mana melarikan diri. Jadi yang Menteri Hukum dan HAM nggak ngurusin hukum, ngurusin penjara saja. Ini realitas. Sedangkan nafsu kita untuk nafsu kita untuk melampiaskan kemarahan kepada para penjahat, apalagi kepada koruptor, kalau bisa jangan keluar-keluar dia. Sedangkan penjara sudah penuh. Dan penjara itu sebelum sampai ke penjara proses hukumnya lama sekali. Kadang-kadang butuh waktu 2 tahun. Seorang mantan dirut PLN selama 6 bulan berturut-turut sebelum dia pensiun bolak-balik dipanggil sebagai saksi. 6 bulan sesudah pensiun terus bolak-balik dipanggil, baru dinyatakan tersangka tahun kedua. Tahun ketiga baru di sidang pertama. Tahun keempat baru inkrah putusannya. Maka selama 4 tahun itu dia sudah berkali-kali masuk penjara. Itulah proses hukum yang ribet di negara kita sekarang ini. Lihatlah bagaimana bom meledak di Bali. Sibuk kita membuat undang-undang anti terorisme. Entah di mana terorisnya itu, nggak ketangkap-ketangkap. Baru tahun kedua tertangkap, diadili, tahun ketiga baru inkrah putusannya. Sedangkan di Norwegia ada bom meledak, pada hari kelima sudah sidang pertama di pengadilan. Jadi ada efisiensi gitu di dalam sistem hukum yang harus dibangun. Kita sudah berada di zaman baru, maka produk-produk kolonial yang sekarang ini masih kita pakai ini sudah harus disesuaikan dengan perkembangan sekarang. Bukan hanya produknya, tapi logika berpikir produk kolonial itu masih berlaku meskipun undang-undangnya baru. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ribet sekali proses hukum ini.
ketika kita bicara mengenai public office, jabatan publik yang membutuhkan kepercayaan publik, amanah, kepercayaan rakyat, timbul masalah. Kalau proses hukumnya kayak begini, niscaya lembaga tempat sang pejabat duduk itu akan hancur di mata publik sebelum proses hukum berakhir. Oleh karena itu, saudara-saudara, untuk jabatan-jabatan publik kita harus memperkenalkan mekanisme baru, mekanisme etika. Sistem etika tidak peduli dengan membunuh orang. Sistem etika itu beda dengan hukum. Hukum hanya mengenal sanksi menghukum. Etika tidak. Etika mempunyai dua jenis sanksi. Satu, mendidik dengan cara memberi teguran, peringatan. Yang kedua, baru menghukum. Menghukumnya pun bukan tertuju kepada yang bersangkutan sebagai tujuan, ya, tetapi tujuannya adalah menjaga kehormatan institusi. Begitu. Jadi kalau ada pejabat seorang si A si B tidak becus perilakunya dalam jabatan, maka dia harus dicopot, diberhentikan dari jabatan yang institusinya membutuhkan trust. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ini tren baru di dunia, mekanisme etik. Bahkan tahun 96 yang lalu saya ingin perkenalkan salah satu sidang umum PBB, UN Assembly, General Assembly membuat rekomendasi resmi, ya, menganjurkan semua negara anggota PBB, semua negara anggota PBB agar membangun ethics infrastructure in public office. Untuk jabatan-jabatan publik perlu dibangun infrastruktur etika. Yang dimaksud infrastruktur kode etik dan lembaga yang menegakkan kode etik. Nah, inilah sebabnya kita lalu mendirikan KY, mendirikan ini badan kehormatan. Nah, ini perlu